الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhal insan, insyaallah ab'asu fi hadzal kitab min qauli Syekh Abdul Qadir Jalani kitabuhu Fathur Rabbani insyaallah. Hari ini kita membahas tentang kitab Fathur Rabbani yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan ilmunya, dan menjadilah kita adalah orang-orang yang selalu, setidak-tidaknya selalu di pintu kurbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meningkatkan amal-amal hati kita, karena memang ilmu ma'rifatullah itu letaknya di hati, jadi bukan di akal, bukan di ilmu ya. Kalau ilmu sih debat-debat kusir yang terjadi, karena ilmu itu kognitif, pengetahuan silang berganti itu adalah kognitif yang menjadikan kita ya tetap dalam kulit, dan yang seperti pernah Anda katakan juga kulit ya, debat kusir akhirnya, bertinggi-tinggi ilmu, ini tinggi ilmu ini tinggi, lebih tinggi ini lengkap ilmunya ini. Pada ilmu ma'rifatullah tidak ada seperti itu, karena semua sesuatu sir, semua sesuatu itu menjadi rahasia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada soal tinggi dan tidak fisir. Yang ada itu makom, ma'rifah, makom di mana Allah mengangkat derajat seseorang, menunjuk seseorang, bukan dari, dan ketika Allah menunjuk itu pun tidak bisa dilihat dari johirnya. Nah, sebagaimana hari ini kita membahas bagaimana juhud itu di sisi Allah, juhud di sisi Allah, bagaimana sebenarnya orang yang diterima Allah. Jadi yang intinya nanti adalah pada hatinya, juhudnya, juhud yang sesungguhnya itu adalah pada hati seseorang itu. Jadi bukan dilihat dari pakaiannya, keadaannya, tidak, atau kealimannya. Boleh jadi ada Anda yang mungkin misalnya seseorang tidak alim, tapi dia bisa diangkat Allah pada derajat sangat takwa. Kemudian derajat di mana derajat ma'rifahnya sangat tinggi di Allah, lalu Allah mengajarkan kepada Anda pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya Anda tidak tahu. Makanya sering juga ada beberapa orang kritik kepada kita pribadi, kenapa menyampaikan hal-hal yang bersifat ma'rifatullah, padahal ini rahasia-rahasia ketuhanan. Bagi saya ini perlu dijelaskan, disampaikan, supaya Allah memberikan kepada saya pribadi, pada orang-orang yang mendengar, siapapun juga yang di sini di majlis ini, bertambah diberikan Allah pengetahuan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Karena Allah itu yang mengajarkan kepada kita pengetahuan. Kalau ilmu ini disimpan, tidak disampaikan kepada orang-orang, tidak dibicarakan, tidak didiskusikan, tidak disampaikan, mana mungkin kita bertambah pengetahuan kita. Kalau hanya rahasia, ya rahasia sekecil itu yang jadinya. Supaya rahasia itu besar, maka harus kita sampaikan. Itulah maklumat daripada Syekh Abdul Qadir Jalani untuk menyampaikan ma'rifatullah, untuk menyampaikan ketuhanan itu semesta secara keseluruhan, agar manusia dapat menyerap. Memang menjadi sejarah pengetahuan-pengetahuan seperti ini, ma'rifatullah ini sunyi dari dibicarakan manusia. Bahasa lainnya tidak populer ya. Kalau ilmu-ilmu dunia tidak populer, maka pengajur atau yang menyampaikan ilmu-ilmu menjadi tidak populer juga. Bahkan sebagian ya, banyak fitnahnya apa? Dikatakan orang sesat, menyesatkan. Oh itu bahaya itu. Nah itu bahaya ilmu itu bisa menyesatkan itu, luar biasa.
Fitnahnya itu menyesatkan deh baik-baik. Kalau salah jalan aja syukurlah masih bisa pulang-pulang nih, kalau sesat gimana? Masya Allah, tuduhannya adalah bisa sesat. Hati-hati kamu belajar itu. Baik, lebih baik belajar yang ngerti aja, sudah dulu yang ini sesat. Sesat. Itulah karena dia menilai dengan ilmu ma'rifatullah itu tidak bisa dinilai dengan ilmu. Sekali lagi, tidak, ilmu ma'rifatullah itu soal-soal yang bersifat bahasan ma'rifatullah itu tidak bisa dipahami dengan ilmu, dan pembicaraan terhadapnya apa yang di dalam tidak bisa dipahami dengan ilmu, karena di dalamnya itu hanya lautan, lautan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini susahnya mendapatkan. Nah, bahasa lainnya begini, ketika Anda terhubung dengan Allah, khusyuk Anda dengan Allah sebagaimana Allah, misalnya Anda pada malam Lailatul Qadar lah, mendapatkan Lailatul Qadar, bisakah Anda menceritakan Lailatul Qadar itu kepada orang? Tidak bisa. Itu di lautan seperti itu, karena di situ ada ma'rifatullah kepada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Demikian juga ma'rifatullah, kita hanya membicarakan apa yang sudah tertera secara pengalaman demi pengalaman orang yang sudah mengarungi ma'rifatullah, apa yang bisa mereka tuliskan, apa yang mereka bisa sampaikan, meskipun apa yang mereka tuliskan itu memang tidak sebenar-benarnya yang terjadi, karena juga keterbatasan bahasa, keterbatasan teks, keterbatasan waktu dan lain-lain. Tetapi itulah yang bisa kita dapatkan dari sebuah pemahaman yang mendalam daripada keadaan-keadaan. Nah, salah satunya hari ini kita membahas tentang juhud. Nah, juhud. Apa juhud itu dipandang harus daripada johir? Tidak. Juhud itu soal hubungan di manusia dengan Tuhannya, dengan Allah, bukan soal dengan manusia, tidak. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata beliau, wahai murid-muridku, wahai pendengar-pendengarku, kata beliau, wahai yang menyampaikan tentang kepadaku, tentang apa yang kuberikan nasihat kepada engkau. Laisa sya'nu fi kusunati siyabika wa ma kulika. Ketahuilah, kata beliau, bukanlah orang dimaksud dengan ini, maksudnya tentang juhud ya. Urusan juhud itu soal pakaian kotor, soal apa yang kamu makan. Maksudnya seringkali Anda mendengar orang sufi itu pakaiannya pasti pakaian yang kasar-kasar, makanannya makanan yang sangat jelek gitu, makanan yang kualitas rendah lah gitu kan, kualitas murah. Tidak, bukan itu, kata saya, brother. Kan itu orang sufi itu bukan seperti itu, orang yang juhud itu bukan seperti itu yang sebenarnya, hanya cuma pernah terjadi kebiasaan seperti itu. Kebetulan banyak orang-orang miskin yang suka di dalam dunia kesupian yang belakangan itu bukan itu, siapa saja bisa, tapi kata karena itu juhud itu bukan ditampilkan di pakaian kamu. Wah, kalau soal pakaian kan gampang nih, yang tidak kiai pun jadi kiai bisa kok ganti pakaiannya pakai surban, apalagi surbannya hijau berarti ini dianggap orang kiai sudah. Dianggap orang surban. Nah, kalau perlu meleleh sorbannya besar-besar, nah, sudah dianggap orang kiai. Itu ahli sufi kira-kira ini. Bukan masalah pakaian itu bukan. Atau makanan Anda makanan yang murah, suka makanan yang murah. Wah, ini buktinya kiai, ini makanan sidin aja murah-murah. Tidak bukan itu. Atau pakaian beliau aja pakaian miskin-miskin, padahal beliau itu kalau mau beli pakaian bisa aja yang mahal-mahal, tapi beliau beli pakaian yang murah-murah aja tuh. Tidak, itu pelit namanya. Kata saya Abdul Qadir Jalil, ini nasihat saya Abdul Qadir Jalil ini kepada kita supaya kita mengenal lah. Supaya jangan memahami tasawuf, karena selama ini kita memahami tasawuf, memahami dunia sufi itu lewat teks, pemahaman teks yang tidak dalam proses pengalaman. Nah, menurut ada misalnya ilmu tasawuf, misalnya kan ada buku ilmu tasawuf. Nah, ilmu ya begitu. Ya akhirnya melihat orang dengan ilmu tek gitu. Nah, tidak seperti itu.
Apa yang kamu makan tidak, apa yang kamu pakai tidak. As-sa'nu pijuh di qalbika. Yang tepat itu kata beliau, ini lucu juga saya. Juhud di hatimu. Juhud itu sebenarnya letakkan di hati. Ma'rifatullah itu di hati, bukan di tampilan. Tampilan itu kan bisa di apa? Ya, dirubah. Kalau saya sekarang berpakaian putih ini seperti ustadz, seperti kiai pakai sorban. Nanti kalau diganti dengan pakaian petani, saya jadi petani. Nanti kalau diganti jadi pakaian apa ya? Pakaian gojeknya, pakai gojeknya sekarang, gojeknya tutup, jadi gojek saya. Itu pakaian tuh bisa dirubah-rubah, itu sekehendak kamu aja. Itu lihat artis lah, artis itu bisa semua jadi. Soal artis lain, ilmu seperti itu lain lah gitu. Juhud itu dalam hatimu. Nah, ketahui kata beliau, awalu mayal basus sodik pilupsihi sesubu ala batini. Pakaian itu sesungguhnya, pakaian yang benar itu yang sesungguhnya dimulai pilupsihi sauf, dimulai daripada pakaian kesucian ala batni. Juhud itu, soal juhud itu di hati. Soal pakaian yang kamu lihat selalu itu adalah kamu menilai sesuatu itu dengan pakaiannya, jahirnya, itu salah. Tapi ketahuilah soal pakaian itu, kata beliau, itu dari batin seseorang, itu pakaian sebenarnya, yaitu pakaian yang ada di dalam batin seseorang. Summa yata'adda ila zahirihi, kemudian terlampauilah kepada zahirnya, terekspresi pada zahirnya. Batin seseorang itu terekspresi pada zahirnya dan tidak dibuat-buat. Jadi kalau dibuat-buat itu lain lagi. Nah, dibuat-buat bisa aja kan, saya melihat Anda, saya berakhlak kepada Anda. Pada murid pun saya cium tangan murid saya kepada semuanya. Itu kan bisa dibuat itu. Saya bisa membuat begitu. Nah, Anda terpengaruh, wah ini Sidin nih bagusnya adab Sidin kepada manusia ya sebagainya. Nah, itu bisa dibuat-buat dan itu sesungguhnya kejelekan di sisi Allah. Lalu yang benar itu bagaimana? Hati kamu itu kepada Allah. Soal manusia tidak apa-apa, biasa aja dengan manusia. Anda biasa aja lah, yang lumrah lah. Yang lumrah, adab itu seperti lumrah. Akhlak kita kepada manusia semuanya. Memang kepada ibu bapak kita hormati, kepada guru, orang guru kita hormati, beradab. Sahabat itu kepada keturunan Nabi, para habib. Misalnya sahabat mencium tangan, misalnya Zaid bin Sabit ketika bertemu dengan Abbas langsung setor. Apa setor? Wahai Zaid, kata Abbas menutupi tangannya, setor gitu. Paksa sama anak, tak dicium oleh Zaid bin Sabit tangannya. Subhanallah. Itu adab bagaimana Zaid menghormati keturunan Nabi SAW. Subhanallah. Padahal kurang apa Zaid bin Sabit itu ilmunya, ma'rifahnya kepada Allah. Subhanallah. Dia cium tangannya, setiap ada keturunan Nabi diciumnya tangannya. Tidak tahu masalah orang yang lebih tua atau lebih muda daripadanya, tidak tahu urusan. Ini hebatnya. Demikian juga Abdullah bin Umar, kalau dia bertemu keturunan Nabi dia hormatinya. Subhanallah. Ini hebat. Jadi ya, mudah-mudahan dipahami ya, tapi kita yang memahami sedikit demi sedikit lah. Payal basu sirrahu, maka pakaian itu adalah pada sir. Di dalam batin itu, di dalam hati itu ada sir. Dimulai dari situ sir itu. Itulah pakaian ketuhanan, pakaian ma'rifatullah. Bagaimana summa qalbahu, kemudian menjalar keluar kepada hatinya, summa nafsahu, kepada dirinya, keyakinannya, pikirannya. Saya ulang, kepada sirnya. Sir itu terlubuk dalam hati yang dalam, karena orang mengenal Allah itu pada hati ya. Di dalam hati itu ada sir. Sir itulah orang yang kasyaf itu melihat Allah itu dengan sirnya sebenarnya, atau basirah. Jadi terbuka dia. Summa qalbahu, kemudian langsung kepada hatinya.
Kalau sudah pada hatinya ruang itu sudah terisi juhudnya kepada Allah, maksudnya juhudnya di sisi Allah, bukan juhudnya kepada Allah, juhudnya di sisi Allah. Nah ini juhud tidak saya definisikan, karena saya Abdul Qadir Jailani juga tidak mendefinisikan juhud itu apa. Juhud ini, mendefinisikan namanya. Tidak usah didefinisikan ya. Juhud ya, juhud bersama Allah. Juhud ini kemampuan menahan diri ya, kemampuan menahan diri untuk mendapatkan ma'rifah qurbah Allah. Kalau juhud fi indan nas, kalau juhud pada manusia itu menahan diri daripada keserakahan terhadap manusia. Kalau ini juhud pada sisi Allah adalah kemampuan batin untuk tetap bersama Allah, untuk selalu berjuang mendapatkan Allah, selalu berjuang untuk dekat dengan Allah. Nah ini juhud yang sesungguhnya. Itu terjadi pada sir nanti. Kemudian masuk kepada hati, keyakinan, timbul keyakinan, prinsip-prinsip, summa nafsahu, kemudian kepada dirinya, maka dirinya timbullah satu keadaan sikap, yang sikap itu masih belum terlihat pada tindak tanduknya, tetapi adanya optimisme dalam hidup. Optimis itu apa ya? Optimis itu percaya diri, percaya kepada Allah yang akan selalu menaunginya, yang selalu membimbingnya dan selalu menolongnya. Nah ini nafsunya sudah hebat, luar biasa. Kemudian summa jawariha, kemudian kepada anggota dirinya. Nah mulai perilaku dirinya menunjukkan bahwa keyakinannya kepada Allah Subhanahu. Nah jadi orang ma'rifatullah itu dalam perilakunya menunjukkan sebuah perilaku keyakinan kepada Allah. Kalau dia berbicara, memberi semangat kepada orang, memberi ingatan kepada orang bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang itu, bahwa Allah selalu melindungi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Itu luar biasa perilakunya, dan dia mencontohkan keyakinannya. Nah ini jawariha. Hatta ijasara kulluhu mustaqasinan, maka jadilah orang tersebut itu secara keseluruhan menjadi pakaiannya. Jadi pakaiannya itu ialah bukan pakaiannya makanan yang murah tadi, itu bukan bajunya yang kotor-kotor, tidak, tapi perilakunya itulah yang menjadikan dia tadi itu juhud indallah, di sisi Allah. Ini juhud indallah ini mungkin boleh jadi dipandang oleh manusia itu kotor, pakaiannya bersih aja, bagus saja, pakaian biasa saja, tapi dipandang oleh manusia mungkin kotor, yaitu bagi orang-orang fasik. Orang-orang fasik pasti tidak suka dengan dia. Kenapa? Karena yang dibicarakan dia masalah Tuhan, keyakinan tentang Tuhan, mungkin tidak logis. Tentang Allah, ketika bicara tentang rezeki, sakit, susah, hidup, sebagainya, dia malah mengisahkan bahwa Allah itu maha baik kepada manusia, maha agung. Ini kotor sekali, ini dipandang oleh manusia mungkin kotor, karena manusia itu biasanya sering ingin mencari penyelesaian yang sifatnya langsung, materialistis. Lalu gimana solusinya saya ini? Dapatkah besok uangnya? Dapatkah besok rezekinya? Begitu manusia. Kisah Sunan Kalijaga, ketika beliau melihat Sunan Bonang sedang membawa tongkat. Apa yang kamu inginkan, kata Sunan Bonang? Emas ya. Dia melihat emas di tongkatnya siapa? Sunan Bonang, sang guru ini. Direbutnya sampai jatuh Sunan Bonang. Itu sifat yang menggambarkan tentang sifat kemanusiaan. Betapa Sunan Kalijaga waktu masih muda, belum lagi masuk kepada ma'rifatullah, tergambar seolah-olah itulah tabiat yang akan dibuangnya nanti. Lalu Tuan Syekh Sunan Bonang menyebut, itu di sekeliling kamu emas semua. Lalu dia terkejut melihat pohon-pohon emas semua gitu kan. Nah manusia itu materialistis, itu gambaran mengisahkan film itu materialistis manusia, kemudian sesungguhnya kembali kepada yang benar ya.
Maka bila sudah perilaku itu sudah perilaku juhud indallah, bersama Allah, ja'at yadur rafati warrahmah wal minnah, maka orang itu datanglah di tangannya itu rafah. Rafah itu kemurahan hatinya, warrahmah wal minnah, kasih sayangnya kepada sesama manusia, wal minnah, dan kebaikan-kebaikannya, segala hal kebaikan itu disampaikannya kepada orang. Karena dia ingin menerjemahkan Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia ingin menerjemahkan apa yang dikenalnya dari Tuhan itu. Kalau Allah itu baik, dia ingin menerjemahkan kebaikan Allah Subhanahu. Ketika dia sadari Tuhan itu Maha Pemberi, dia pun ingin menerjemahkan sebagai watak pemberi. Ketika dia menerjemahkan, memahami Tuhan itu sebagai pemberi hidayah, dia pun menasehati, menyampaikan kebenaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri kepada manusia. Dia pun selalu ingin memberi manfaat kepada manusia, karena sifat Allah itu memberikan manfaat kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala selalu terus-menerus berbuat kebaikan kepada manusia, maka dia pun ingin berikan kebaikan. Apa yang bisa dia lakukan, itu yang dia lakukan. Tidak bisa melakukan yang kecil, dia yang besar. Tidak bisa yang besar, dia lakukan apa sekecil apapun. Bahkan hanya sekedar mencontohkan kebaikan kepada orang, tanpa ada sedikit pun terpikir dalam pikirannya bahwa dia akan dibalas kebaikannya oleh orang lain, tanpa ada sedikit terpikir. Kalau nanti pikiran orang akan berbuat baik dan sebagainya, itu kan belum ma'rifatullah, itu masih ilmu, ini kan ma'rifatullah yang kita bicarakan ya. Itu maksudnya saudara sekalian, mungkin bisa dipahami ya. Gairat alaihi tagayyaru ala hajal musab yaqla'u anhu siyabas sawadi wa yanqalaku ila siyabil parhi. Maka ketika itu jugalah berubahlah apa yang menjadi perubahan segala sesuatu atas segala yang menimpa, baik pada dirinya, pada orang lain. Dia bisa mampu memberikan suatu solusi pemahaman ketuhanan, jadi penyelesaian ketuhanan. Tindakan itu melatih kepada ketuhanan. Misal begini, kalau orang itu sempit rezeki itu, kalau solusi ekonomi, penyelesaian ekonomi pasti ada. Kalau orang ahli ekonomi ya, pengusaha ini bisa pasti kamu harus bekerja, kamu kerja ini, kamu harus melakukan ini, metode marketingnya begini, kamu kalau jualan coba kamu jualan begini. Itu penyelesaian, namanya itu penyelesaian ekonomi. Itu penyelesaian ketuhanan berbeda. Coba kamu meminta kepada Allah, mulai kamu berdoa kepada Allah. Lakukan yang seperti itu, diulang-ulang, berterus-terusan. Lalu dia mengisahkan tentang pengalamannya, mungkin Allah itu maha baik, maha pemberi rezeki, maha pemberi anugerah. Ini penyelesaian ketuhanan yang berbeda ya tadi itu. Maka dia dapat merubah. Terjadilah perubahan. Nah, sekarang kalau orang itu sudah pada rahmah dan kesinambungan dalam hidupnya tadi, maka berubahlah dirinya kepada suatu perubahan untuk menyelesaikan dirinya. Maka yakhla'u anhu, bertelanjanglah ia atau tertanggallah kepadanya apa yang menelanjangi kepada dirinya, yang dia bertemu syabas sawadi, pakaian hitamnya. Pakaian hitam itu kotor ya. Pakaian hitam itu kotor, yang artinya sesuatu yang tidak bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berperilaku sufi yang sesungguhnya, atau tasawuf yang sesungguhnya, atau juhud indallah, bagaikan dia sudah menghilangkan kekotoran jasmaninya, kekotoran batin dan kekotoran jasmaninya, atau sunyi daripada dosa, hilangnya dosa-dosa. Wa yanqalahu ila siyabil farhi, maka mulailah dia akan mendapatkan pakaian kegembiraan. Pakaian kegembiraan itu pakaian di mana dia terlihat bahagia, seperti firman Tuhan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada menggambarkan dia kekhawatiran, gundah gulana, tidak ada. Jiwanya sangat bersih, jiwanya begitu percaya kepada Allah. Bahkan ketika kita duduk bersama mereka, orang-orang seperti ini, kita akan merasakan
jiwanya itu masuk kepada diri kita. Kita rasakan betul betapa kita menjadi merasa yakin dengan Allah. Yang sebelumnya kita tidak begitu yakin, jadi kok duduk bersama beliau merasa yakin dengan Allah, seyakin-yakin. Subhanallah, terpancar karena dia menampakkan kegembiraannya, dia menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu. Pada dirinya itu tertampak kekuasaan Allah, kegembiraan. Subhanallah, itu yang maksudnya ya. Tabat dulu nikmah ila nikmah, bergantilah keburukan dengan nikmah, bergantilah kesedihan, kesusahan dengan nikmah. Tadi kita kurang yakin berdoa kepada Allah, begitu duduk bersamanya orang yang tadi, yang juhud yang tadi gitu. Kita menjadi begitu yakin bahwa Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Subhanallah. Wal baqda ilal farha, dari kebencian bergantilah kebencian itu ilal farha, kepada kegembiraan. Mungkin selama ini kita belajar ilmu, akhirnya orang ini masih rendah ilmunya, orang ini masih rendah ini. Itu menilai-nilai orang. Sekarang setelah duduk dengan orang yang ini tadi itu, atau kita berganti menjadi orang seperti ini, maka tidak ada lagi yang seperti itu. Yang ada adalah kebaikan, sangka kepada manusia, ingin berbuat baik kepada manusia. Masya Allah. Wal khawfu ilal amani, dari ketakutan kepada keamanan. Nah. Wal ba'ud ilal qarbi, dari jauh kepada yang dekat. Seterusnya wal faqru ilal ghina, dari kepada kefakiran. Orang fakir dalam konteks di sini pengertiannya adalah kiasan orang yang selalu dalam kelemahan kepercayaan kepada Allah, kepada ilal ghina, kepada kekayaan. Karena itu Nabi pernah mengatakan ghina itu yang paling bagus itu adalah ghinaan nafsi, kaya pada hati. Nah maksudnya inilah kaya hatinya. Jadi kaya hatinya, dan kita duduk bersama orang-orang seperti ini menjadi kaya juga hati kita. Subhanallah. Maka segala sesuatu pecah di hadapannya dan pada diri. Nah inilah juhud indallah. Orang-orang juhud indallah itu akan terpancar pada dirinya, bukan harus kita lihat pada pakaiannya. Jadi kenyamanan kita bersama mereka. Ya asal kita beriman ya. Kalau kita tidak beriman ya tidak enak kita di hadapannya. Wah rasa diamatinya itu jangan menjauh, malah makin dekati beliau. Supaya kita menjadi orang bagus dan bersih juga. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.